모기업의 재정난으로 해체 위기까지 갔던 여자 배구 AI 페퍼스가 새로운 주인을 찾았습니다. 인수 주체는 인터넷 방송 플랫폼인 숲인데요. 이제 관심은 광주시와의 연고지 협상에 쏠리고 있습니다. 박성열 기자입니다. Di tengah spotlight yang mengarah pada kembalinya Mega ke Korea, sebuah kabar baik datang dengan penyelamatan klub I-Papers. Bagi yang belum tahu, salah satu klub V-League yakni I-Papers hampir saja bubar akibat masalah finansial yang membuat V-League hanya akan diikuti 6 tim saja musim ini. Namun terbaru, di tengah comeback Mega yang diyakini bakal mengembalikan sorotan ke V-League, kabar mengenai kepastian masa depan klub bola voli putri Korea Selatan I-Papers itu akhirnya menemui titik terang, di mana raksasa platform live streaming asal Korea Selatan, SUP, secara resmi mengumumkan langkah akuisisi penuh terhadap kepemilikan klub tersebut pada pertengahan Mei 2026. Penyelamatan dramatis ini tidak hanya melegakan para atlet yang bernaung di dalamnya, tetapi juga mengamankan struktur kompetisi V-League yang dipastikan tetap berjalan kokoh dengan formasi ideal 7 tim kontestan. Langkah strategis ini pun langsung memicu gairah baru dalam industri sportainment nasional, membalikan prediksi suram para pengamat olahraga yang sebelumnya memperkirakan kehancuran Liga Putri akibat isu pembubaran. So, inilah cerita menarik di balik penyelamatan I-Papers bersamaan dengan kembalinya Mega ke Korea. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak oleh para kritikus, Megawati Hangestri Pertiwi adalah mesin pencetak traffic terbesar dalam sejarah modern V-League Korea Selatan. Fenomena ini bukan sekedar klaim sepihak dari netizen Indonesia, melainkan fakta real yang diakui oleh Federasi Bola Voli Korea atau KOVO, pihak penyiaran, hingga klub-klub rival. Sebagai info, saat Mega main di Korea, media olahraga besar Korea seperti Naver Sport, Osan, Chosun Ilbo, dan KBS secara rutin menjadikan Mega sebagai infografis utama di halaman depan mereka, di mana setiap gerak-gerik Mega selalu mendatangkan ratusan ribu jutaan klik. Dengan saluran YouTube resmi KOVO dan Jongkwanjang Red Sparks mengalami lonjakan subscribers dan views hingga ratusan %. Hal yang kemudian dimanfaatkan oleh korporasi besar Korea yang memiliki ekspansi bisnis di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, langsung melirik V-League sebagai papan iklan utama. Singkatnya, Mega telah menarik fans dan juga sponsor dengan ia bermain di V-League, sehingga kembalinya Mega ke Korea jadi berkah tersendiri untuk kompetisi tersebut. Nah, di tengah kembalinya Mega ke Korea ini sendiri, sebuah cerita menarik muncul, yakni soal penyelamatan I-Papers. Jadi, bagi yang belum tahu, I-Papers ini terancam bubar setelah pemilik lama mereka, yakni Pepper Savings Bank, mengalami masalah keuangan yang sangat serius pada bisnis inti perbankan mereka sepanjang tahun 2025. Dan karena kerugian finansial tersebut, mereka tidak sanggup lagi mengalokasikan anggaran untuk menyuntik operasional klub voli profesional yang memakan biaya sangat besar. Jadi setelah musim 2025-2026 berakhir, jajaran staf kepelatihan habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang. Pemain bintang seperti Park Jong-a dan Lee Han-bi bahkan harus dilepas melalui skema sign and trade ke klub lain untuk menekan beban. Dengan latihan tim sempat dibekukan total, dan I-Papers tidak mengirimkan perwakilan ataupun berpartisipasi dalam ajang pencarian bakat tryouts and draft pemain asing yang digelar KOVO di Praha, Ceko. Nah, melihat I-Papers hampir bubar inilah, Federasi KOVO langsung bergerak cepat. Mereka sadar betul, jika I-Papers bubar, hal itu akan berdampak negatif. Seperti V-League Putri yang akan menciut menjadi 6 tim, lalu rusaknya jadwal penyiaran, menurun nilai hak siar, hingga membuat animo voli yang sedang naik daun menjadi loyo. Dan atas dasar itulah, mereka secara agresif membuka bursa penjualan klub dan mencari korporasi baru yang mau mengambil alih aset I-Papers secepatnya, sebelum musim baru dirancang. Di mana disitulah SUP muncul, untuk kemudian mengakuisisi I-Papers di menit-menit akhir menjelang tenggat waktu pembubaran pada Jumat 15 Mei 2026. Menurut laporan dari media-media di Korea, negosiasi ini sangat rumit karena melibatkan 3 pihak sekaligus, SUP selaku pembeli, pemilik lama Pepper Savings Bank, Kota Gwangju, dan Federasi Bola Voli Korea KOVO. Namun akhirnya berhasil,
dan menyelamatkan kompetisi V-League untuk tetap 7 tim. Diakuisisi tanpa harga jual, tujuan besar SUP. Menurut laporan, SUP sukses mengambil alih iPapers dengan skema klub suksesi tanpa membayar biaya transfer sepeser pun kepada pemilik lama. Dan sebagai gantinya, SUP berkewajiban menanggung seluruh utang operasional, kontrak pemain, dan biaya perawatan tim secara mandiri mulai musim depan. Selain itu, Kovo juga mengambil keputusan darurat dengan memotong dana kontribusi hingga sekitar 2 miliar won guna meringankan beban awal SUP, di mana ini dilakukan demi menjaga agar Liga Putri tidak menyusut menjadi 6 tim atau menjaga kompetisi tetap 7 tim. Di sisi lain, langkah berani SUP dalam mengambil alih iPapers sendiri bukanlah sebuah perjudian tanpa arah, melainkan sebuah rencana matang yang didasarkan pada rekam jejak panjang mereka di industri hiburan digital. Selama bertahun-tahun, SUP telah membangun fondasi yang kokoh melalui kolaborasi erat dengan berbagai asosiasi dan federasi dari bermacam cabang olahraga. Dan bagi SUP, olahraga kini telah berkembang jauh melampaui sekadar penyiaran jalannya pertandingan selama 90 menit atau 5 set di atas lapangan. Mereka sukses merevolusi industri ini menjadi sebuah bisnis konten yang utuh dan bernilai tinggi, di mana kekuatan utama SUP terletak pada kemampuan mereka dalam meraju cerita di luar lapangan, mulai dari analisis mendalam pra-pertandingan, emosi drama pasca pertandingan, hingga penyajian konten tayangan ulang yang dikemas secara interaktif. Nah, dengan memanfaatkan segudang pengalaman berharga tersebut, SUP kini berencana untuk secara aktif memperkuat daya saing konten pada tim iPapers yang baru saja mereka selamatkan. Perusahaan visi media ini bermaksud untuk menciptakan sebuah struktur ekosistem baru, di mana para penggemar tidak hanya menjadi penonton pasif saat pertandingan berlangsung, lebih dari itu, fans akan digiring untuk terus mengonsumsi konten, berinteraksi, dan terlibat secara emosional dengan berbagai elemen unik di luar permainan itu sendiri, yang selama ini jarang terekspos oleh media konvensional. So, saat Mega datang ke Korea untuk kembali main di V-League, SUP jelas ada momentum yang tepat untuk masuk dan mengakuisisi salah satu tim di V-League. V-League tetap 7 tim, siapa favorit? Kepastian V-League tetap berjalan dengan 7 tim setelah penyelamatan dramatis iPapers oleh SUP sendiri pada akhirnya membawa keuntungan besar bagi seluruh ekosistem bola voli Korea Selatan. Pertama, jadwal dan hak siar stabil. Liga tetap menggulirkan 6 putaran dengan total 126 pertandingan. Jumlah ini sangat ideal untuk memenuhi kontrak hak siar televisi dan mengamankan nilai investasi dari para sponsor utama yang enggan mendanai liga yang menyusut. Dan kedua, ritme kompetisi yang konsisten, di mana kompetisi bisa terus menghibur penggemar selama 6 hari seminggu, Selasa hingga Minggu, dengan hari Senin sebagai waktu libur tetap. Format ini menjaga kebugaran atlet sekaligus mempertahankan hype harian di media sosial. Sementara itu, bicara soal favorit musim ini, kehadiran Mega dinilai membuat Hyundai kembali jadi salah satu favorit utama. Pelatih Kang Sung Hyung percaya Hyundai memiliki kombinasi yang seimbang dengan 2 rekrutan barunya, Jordan Wilson dan Mega di lini serang. Selain Hyundai, Haipas yang menjadi pemimpin liga musim lalu juga dinilai akan jadi kekuatan yang menakutkan, di mana di musim ini mereka menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain timnas Jepang, Mami Uchiseto. Dengan yang tak boleh ditinggalkan, mereka adalah Pink Spider. Meski musim lalu sempat kesulitan usai ditinggal sang legenda, musim ini Pink Spider berusaha bangkit dengan mendatangkan pemain berkualitas seperti Jung Hoyong serta Sung Ju-pyo yang merupakan mantan rekan Mega di Red Spark. Sedangkan untuk pemain asing, Pink Spider mendatangkan Kim Dalan dari Kuba yang disebut-sebut mirip Silva. Ya, pada akhirnya penyelamatan iPapers oleh SUP di saat-saat terakhir bukan sekedar soal angka di papan klasmen, tapi soal menjaga nyala api kompetisi tetap membara. Dengan bertahannya format 7 tim, V-League berhasil menghindari kemunduran besar dan justru bersiap menyambut era baru yang lebih komersial. Momentum ini terasa kian sempurna dengan kembalinya Megawati Angestri ke Korea. Kehadiran Mega bukan lagi soal teknis di lapangan semata.
melainkan magnet ekonomi yang memastikan tribun tetap penuh dan sponsor terus mengalir. Kolaborasi antara visi Digital Sub dan fenomena Megatron adalah sinyal kuat bahwa musim 2026 akan menjadi panggung olahraga sekaligus industri hiburan yang paling menarik. Kini dengan peta persaingan yang semakin merata, mulai dari ambisi Hyundai bersama Mega, dominasi Hypass, hingga upaya bangkit Pink Spiders, satu hal yang pasti, V-League tidak hanya selamat dari krisis, tapi siap terbang lebih tinggi. Jadi, siapakah yang akan mendominasi tahta juara musim ini? Kita nantikan saja drama dan aksi hebat mereka di lapangan. Stars will guide us through the night. In the darkness we will find our light. Hand in hand we'll fight the fight, reaching for the endless sky. Holding back, we've got the fire. With the darkness we will find our light. Hand in hand we'll fight the fight, reaching for the endless sky.